Pada video ini berisi penjelasan mengenai cara membuat floor pada lantai 1 berdasarkan denah yang diberikan menggunakan Autodesk Revit yang akan dibagi menjadi 6 segmen, yaitu cara membuat lantai utama, lantai WC atau kamar mandi, lantai teras depan, lantai teras belakang, lantai carport, dan lantai taman, yang setiap segmen ini terdiri dari 3 materi, yaitu sebagai berikut. Pada materi pertama, terdapat penjelasan mengenai cara mengatur material lantai sesuai dengan material yang ada pada denah. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai cara menggambar lantai sesuai dengan denah lantai 1 yang telah diberikan. Dan yang terakhir, terdapat penjelasan mengenai cara mengatur elevasi lantai agar sesuai dengan denah yang diberikan sehingga menghindari terjadinya clash atau tabrakan antara seri struktur dengan seri arsitektur. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke segmen yang pertama. Pada segmen pertama, kita akan memodelkan lantai utama terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dari lantai utama merupakan lantai yang terletak pada kamar tamu, dapur, ruang tamu, serta ruang keluarga dengan elevasi 0 FFL. Oke, caranya kita bisa klik pada menu arsitektur, kita klik floor arsitektural. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih untuk jenis lantai yang akan kita gunakan, yaitu pakai floor timber. Kita bisa edit type, lalu kita duplicate namanya menjadi lantai keramik. Kita klik OK. Selanjutnya pada konstruksi struktur kita edit di sini. Untuk finish 2-nya bisa kita hapus atau delete di sini. Kita klik angka 1-nya lalu kita delete. Serta untuk nomor 2-nya kita bisa ubah menjadi dari struktur menjadi finish 1. Untuk thickness-nya kita bisa ubah menjadi 10. Lalu kita bisa atur materialnya. Kita klik titik 3-nya, kita ketik default floor. Kita cari default floor di sini kalau ada. Ini ternyata ada. Kita klik kanan, duplikat, ganti namanya menjadi keramik. Jika sudah, untuk appearance-nya ini kita ganti dulu untuk keramiknya. Keramik kita cari. Udah ada. Selanjutnya untuk appearance-nya di sini kita ganti untuk aset browsernya. Cari tulisan tile ke appearance, pilih keramik. Tile appearance, pilih keramik. Ini kalau misalkan dari teman-teman kurang besar bisa dibesarkan menjadi 256. Selanjutnya pilih untuk jenis keramik yang akan digunakan. Saya memilih ini. Lalu diklik ini, tombol ini untuk replace this asset. Otomatis keramiknya sudah masuk, kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya kita bisa klik OK terus dan kita bisa mulai menggambar pada bagian lantai di sini. Oke, karena ini pada bagian ini merupakan bentuk kotak, jadi saya bisa langsung saja memodelkannya dari ujung sini ke ujung sini. Jadi dipilih dulu, pilih kotak, lalu dari ujung sini ke ujung sini. Berbeda dengan hal ini karena ini terlalu banyak, jadi menggunakan line dari sini arahkan ke sini, arahkan ke bawah sampai ujung sini, arahkan ke sini, terus arahkan ke sini. Karena ini kurang sejajar, kita bisa sejajarkan dengan perintah align di sini. Kita klik sini, otomatis dia sudah sejajar. Lalu kita bisa hubungkan kembali sampai ujung bawah dan terus gambar sesuai dengan garis yang ada pada denah. Karena pada bagian ini juga tidak sejajar, kita bisa klik perintah align di sini. Align.
klik garis yang mau disejajarkan, kita klik garis yang kita buat. Selanjutnya bisa kita lanjutkan, klik lagi pada bagian sini. Selanjutnya begitupun dengan hal ini, kita bisa klik dengan perintah align. Di sini klik, lalu klik sini dan lanjutkan dengan garis lagi. Oke, untuk semua lantai utama sudah termodelkan, maka kita bisa klik OK. Sebelumnya height offset ini merupakan elevasi 0. Karena di sini sudah sesuai yaitu 0, maka kita bisa klik finish di sini, finish edit mode. Otomatis lantai sudah termodelkan. Kita bisa lihat 3D-nya. Kita klik luar dulu biar kelihatan material yang telah kita buat, yaitu keramik berwarna putih. Oke, untuk lantai utama cukup di sini. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pada segmen kedua, kita akan memodelkan lantai pada bagian WC dengan elevasi yaitu di bawah ke bawah 30 mili. Oke, maka dari itu kita bisa pergi dengan hal yang sama yaitu arsitektur. Selanjutnya kita pilih floor. Kita pilih lantai keramik, selanjutnya di edit type, diduplikat terlebih dahulu, namanya menjadi keramik WC. Kita oke. Selanjutnya bisa diedit untuk strukturnya. Untuk ketebalan dan finishnya tetap sama, kita bedain aja dalam hal material. Kita pilih untuk default. Pilih default floor, selanjutnya diduplikat, namanya menjadi keramik WC. Oke, bisa kita ketik keramik di sini. Keramik WC dipilih. Selanjutnya untuk appearance kita ganti untuk aset browsernya. Kita cari tile pada aset browser. Selanjutnya pada bagian appearance kita pilih keramik. Pilih untuk material keramik yang ada pada WC. Misalkan saya memilih ini berwarna biru. Kita okein aja di sini. Kita klik tombolnya. Otomatis sudah masuk materialnya, kita bisa apply. Selanjutnya pilih OK. Oke, dan klik OK lagi. Selanjutnya kita bisa untuk menggambar pada bagian WC di sini. Kita pilih untuk angka kotak aja, gambar kotak maksudnya. Kita bisa klik bagian sini. Kita atur untuk elevasinya sesuai dengan ada pada denah yaitu minus 30 mili. Oke, karena itu kita bisa atur di sini minus 30. Setelah itu kita bisa finish edit mode. Kita bisa lihat 3D-nya. Otomatis lantai sudah termodelkan dan memiliki elevasi yang berbeda dengan lantai utama. Oke, segmen kedua mungkin cukup ini. Kita lanjut untuk ke segmen yang selanjutnya. Pada segmen ketiga, kita akan memodelkan lantai pada bagian teras depan, bagian sini. Caranya sama, kita bisa pergi ke arsitektur, selanjutnya kita pilih floor arsitektural, lalu kita edit tab untuk keramik WC-nya. Kita duplikat terlebih dahulu. Misalkan pada bagian teras saya mau menggunakan material kayu, maka kita namain lantai kayu. Kita edit untuk strukturnya. Selanjutnya kita edit untuk materialnya. Klik titik 3, kita bisa pilih default. Pilih default floor, duplikat namanya misalkan lantai kayu. Kita hapus di sini, kita ketik kayu. Selanjutnya untuk appearance-nya kita ubah. Kita cari nama kayu dalam bahasa Inggris yaitu wood. Kita pilih appearance, selanjutnya wood. Cari material yang diinginkan. Misalkan saya memilih untuk material kayu rosewood. Kita cari rosewood di sini.
kita cari rosewood seperti ini, kita pilih untuk rosewoodnya, kita apply dan oke. Dan oke terus, kita bisa langsung menggambar pada bagian terasnya. Klik pada bagian sini, selanjutnya pilih untuk sejajaran pada bagian sini, dan gambar sesuai dengan bentuk yang ada pada denah. Selanjutnya kita perhatikan dulu untuk elevasinya, apakah sudah sama. Di sini 30 dan di sini sudah minus 30. Artinya sudah sama, kita bisa finish edit mode. Kita coba lihat 3D-nya. Seperti ini ya bentuknya. Lantai kayunya. Oke, pada segmen ketiga kita cukup dikan untuk sampai sini saja. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pada segmen keempat, kita akan menggambarkan lantai pada bagian teras belakang dengan material keramik. Kita bisa pergi ke arsitektur, selanjutnya floor, arsitektural. Kita bisa edit tab untuk lantai kayunya. Kita duplikat terlebih dahulu. Lantai keramik teras belakang. Kita klik OK. Selanjutnya kita edit. Materialnya kita juga edit. Kita cari default floor, kita klik kanan, duplikat, ganti namanya menjadi keramik teras belakang. Selanjutnya kita bisa ganti namanya menjadi keramik di bagian pencarian. Kita klik untuk teras belakang, appearance-nya kita bisa ganti untuk materialnya. Kita cari tile pada asset browser, kita gunakan ini aja. Pada bagian atas kita bisa klik tombol ini. Selanjutnya kita bisa apply dan oke. Kita bisa okein juga. Oke, untuk ke elevasi ke bawahnya juga sama, yaitu 30 minus 30 sudah sama. Kita bisa langsung modelkan pada bagian sini seperti ini sampai ujung sini. Oke, jika sudah, kita bisa edit finish mode. Kita bisa lihat 3D nya. Kita klik sini seperti ini untuk keramik pada bagian teras belakang. Oke, pada segmen keempat cukup ini saja. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pada segmen kelima, kita akan memodelkan floor pada bagian carport di depan seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke arsitektur dan pilih floor, arsitektural. Kita bisa edit type pada bagian lantai teras belakang. Kita duplikat namanya menjadi carport. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa edit. Untuk ketebalannya kita ubah menjadi 50 ya. Untuk material kita ubah juga. Seperti biasa kita cari default. Kita cari default floor, klik kanan, duplikat menjadi carport. Setelah itu kita bisa ganti namanya carport. Kita klik, kita appearance-nya diubah untuk asset browsernya. Kita cari nama dengan walkway. Seperti ini. Kita bisa untuk klik tombol ini. Kita bisa apply. Kita bisa OK. Oke. Dan oke. Jangan lupa untuk kedalamannya, yaitu pada bagian denah di sini terdapat angka minus 50. Kita ubah juga minus 50. Selanjutnya kita bisa gambar pada bagian carportnya sampai di sini ya kalau carport. Oke, selanjutnya kita bisa teruskan pada bagian sini.
Oke, jika sudah, kita bisa finish edit mode dan lihat pada gambar 3D-nya. Seperti ini untuk gambar carport pada lantai yang paling depan. Oke, untuk segmen kelima cukup ini saja, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Pada segmen ke-6 kita akan memodelkan floor pada bagian taman di depan sini. Selanjutnya kita bisa pergi ke arsitektur. Selanjutnya floor. Kita klik untuk carportnya, kita edit tab. Lalu kita duplikat menjadi nama taman. Kita bisa edit strukturnya. Untuk ketebalannya kita samakan saja, yaitu 50. Untuk materialnya kita ubah, kita cari default floor. Kita bisa klik kanan, duplikat, ganti namanya menjadi rumput. Kita X terlebih dahulu, tulis nama rumput, kita klik. Selanjutnya pada appearance kita bisa ubah, kita cari untuk nama rumput dalam bahasa Inggris yaitu grass. Misalkan kita pilih untuk grass bagian sini, kita klik tombolnya, kita bisa ke apply dan oke lagi. Selanjutnya kita bisa gambar sesuai dengan garis yang ada pada denah, yaitu pada bagian sini. Oke, untuk kedalamannya atau elevasinya sama, yaitu -50. Kita bisa finish edit mode dan melihat gambar 3D-nya. Oke, seperti ini untuk gambar rumputnya. Oke, pada segmen ini kita cukupkan. Kita lanjut ke segmen terakhir, yaitu penutupan. Oke, kita sudah memodelkan seluruh lantai pada rumah arsitektur, yaitu terlihat terdapat beberapa lantai dengan material yang berbeda. Untuk halaman belakang, kita bisa lihat ke lantai 1 di sini. Ruang cuci, kita sengaja tidak untuk memodelkan karena pada bagian struktur sudah terdapat plat lantai dengan material beton, maka dari itu kita tidak perlu lagi untuk memodelkannya pada bagian arsitektur. Kita cukup untuk melubangi dan nanti kita sudah kolaborasi maka terdapat lantai atau plat lantai di bagian ruang cucinya. Oke, untuk video pada pembuatan lantai cukup ini saja. Kita lanjut ke video pembuatan modeling pintu dan jendela pada bagian selanjutnya.